Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatina wa ajdaadina wa jaddatina wa ammatina wa akhwalina wa khawalatina wa jami' masyayikhina khususan ruhi sahib al-kitab Allah ta'asyahum birrahmah wal maghfirah wa li darajatin fil jannah bi sirri nabi wal nabi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبارك في الدارين آمين. Nah, ini masih pembicaraan hikmah salatul kusufain. Hikmah sembahyang dua gerhana. Nah, kita ulang dikit. Wa hikmatuhu, dan hikmah hadhihi shalah, hikmatu hadhihi salati hiya tadhkirun billahi ta'ala. Hikmah ini salat sembahyang dua gerhana matahari dan bulan, yaitu tadhkir, mengingat billah dengan Allah Ta'ala al-qadiri. Nah, jadi kejadian itu matahari dan bulan gerhana, itu mengingatkan kita dengan Allah yang maha qadir, maha kuasa ala kulli syai', atas setiap sesuatu. Nah, kalau kita berpikir dengan normal, rasa kada mungkin kalau matahari lawan bulan bisa terjadi gerhana. Beredar terus, matahari berputar, timbul bulan, matahari tenggelam, timbul bulan, bulan timbul, matahari tenggelam. Kada mau terperujuk. Nah, tapi sewaktu-waktu bisa terjadi tadi gerhana. Nah, gerhana matahari atau bulan bisa tertutup. Matahari di siang hari kada keluar lagi cahayanya karena tertutup dengan bulan. Bulan begitu juga, tidak nampak cahaya bulan, padahal aturannya bulan malam terang bulan, tapi tertutup dengan adanya peredaran tadi itu gerhana. Nah, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Di situ kita mengingat tadzkir billah. Semua apapun yang dikehendaki Allah bisa terjadi. Nah, itu baru kita menyadari bahwa Allah yang mengatur segala-galanya. Nah, itu baru kita meyakini itu kejadian-kejadian itu. Tapi kalau hanya sepintas lalu aja kita melihat kejadian-kejadian, lalu tidak memikirkan, tidak ada tafkirnya, nah, itu biasa-biasa aja menganggap. Padahal itu kalau kita renungkan kejadian seperti itu, kejadian yang sangat besar, mengingat kekuasaan Allah. Wa minhu, dan setengah daripadanya, izharu hadzal manzaril gharib. Nah, kita nampak melihat ini pemandangan yang sangat gharib, sangat aneh, tapi nyata. Gharib itu aneh, rasa kada masuk di akal, tapi terjadi. Bukan hanya masalah gerhana bulan, gerhana matahari, tapi banyak kejadian-kejadian yang kita kalau memandangnya, melihatnya, merenungkannya, kuasa Allah banyak benar. Bukan hanya gerhana aja, yang pemandangan yang aneh tadi itu, kejadian-kejadian yang kada masuk di akal. Nah, apalagi mengenai mukjizat Nabi, karamahnya wali, itu kan masuk di akal, tapi terjadi. Bulan pernah terbelah dua, itu dalam Al-Quran diceritakan. Nah, surat apa itu? Insyiqaq, insyaqqal qamar, bulan terbelah dua. Di kalangan orang Arab pada waktu itu, semua kalangan melihat tuh kejadian tuh, bulan terbelah, turun ke bumi, masuk ke baju Nabi kita SAW.
kemudian bertangkup lagi kembali ke atas. Sebelum kembali bersyahadat di hadapan Nabi. Itu dilihat oleh semua orang Arab. Nah itu kan karena masuk di akal. Itu mukjizat termasuk besar. 6 bulan sampai bisa belah dua. Insyaqqal qamar. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang mambarul gharib namanya, pemandangan yang aneh tapi nyata istilahnya. Nah orang yang mendapat petunjuk, dapat hidayah, dia akan langsung beriman, percaya. Yang tidak beriman atau yang kafir melihat kejadian itu, dapat hidayah Allah, langsung dia yakin bahwa ini adalah kuasa Allah. Wa'tirafun, dan pengakuan bi annahu wahdahu alladhi yastahiqqu an yu'bada duna siwahu. Nah, pengakuan dengan bahwasanya Allah sendiriannya, wahdahu, Allah di situ sendiriannya yang berhak ia an yu'bad, agar disembah, duna siwahu, tidak selainnya. Nah, jadi tidak boleh sama sekali selain Allah disembah. Jadi satu-satunya ini wahdahu, harus atau wajib kita sembah, yang berhak disembah adalah Allah wahdahu duna siwa, tidak selainnya. Siapapun yang selain Allah, yang apapun hebatnya kedudukannya, tidak boleh. Apalagi menyembah manusia juga yang disembah, macam pengikut Nasrani dan Yahudi, menyembah selain Allah. Qalatil Nasara Isa ibn Allah wa qalatil Yahudu Uzairun ibn Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Nah, lalu dituhankan karena dia anak Tuhan, dituhankannya juga. Nah, menyembah Allah, menyembah juga manusia, padahal Allah sudah jelas kada beranak. Begitu juga orang Yahudi mentuhankan manusia, Allah dianggapnya beranak. Uzair, katakannya Nabi Uzair anak Tuhan juga. Nah, kita Nabi Muhammad SAW jangan sampai kita umat Islam juga mentuhankan, jangan sampai kedudukan Nabi yang setinggi itu kemuliaannya, jangan sampai mengikuti Yahudi Nasrani, menganggap Nabi Muhammad anak Tuhan ya. Karena kehebatan beliau, ketinggian kedudukan beliau, tadi sampai bulan saja turun belah dua bersyahadat di hadapan Nabi. Nah, lalu jangan menganggap seperti mana Yahudi Nasrani. Nah, jadi kalau kita mengagungkan Nabi kita Muhammad, silahkan agungkan, tapi jangan sampai mengkultuskannya, mentuhankannya, atau menganggap anak Tuhan. Nah, ini harus diyakini di hati, i'tirafun bi annahu wahdahu alladhi yastahiqqu an yu'bad duna siwa, li'anna jami'a ma 'adahu yatra'u 'alaihi min at-taghyirat. Karena bahwasanya semua yang selainnya, selain Allah, yatra'u alaihi, yaitu datang atau berjalan atasnya daripada taghyirat, perubahan-perubahan. Nah, jadi selain Allah ada taghyir, datangnya, terjadinya daripada perubahan-perubahan yang menunjukkan ma yadullu ala annahu haqir, yang menunjukkan atas bahwasanya yang selain Allah itu haqirun, hina, la yambaghi an yu'bada, yang tidak layak, tidak pantas bahwa ia disembah. Nah, kalau selain Allah tidak layak, tidak pantas disembah karena hina, tidak ada kekuasaan, tidak ada kelebihan dan lain sebagainya, jauh daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini hikmahnya daripada gerhana tadi terjadi itu. Wasyamsu wal qamaru wa huma minan nujumi wa aktsaruha naf'an lil insani ya'tarihima hadha at-taghyiru alladhi yadhhabu bi nurihima wa yahjubu naf'ahuma. Maka matahari itu dan bulan kedua-duanya minan nujum, yang termasuk juga bintang-bintang. Najmun jamak nujum, jamaknya najmun, nujumun, bintang-bintang. Nah, jadi yang di atas langit yang nampak di malam hari ada bintang-bintang yang keluar, ada bulan yang keluar nampak, dan di siang hari ada matahari. Nah, ini termasuk ciptaan Allah yang besar, yang luar biasa. Nah, ini sudah menunjukkan kekuasaan. Beredarnya matahari, bulan, dan bintang. Mengawang artinya tuh di udara. Mana ada talinya, mau kita maulah lampu sorong pasti bergantung. Nah, ada yang mengikuti tali kemana pun bergantungnya. Di rumah pelapon. Nah, coba adakah nang bolah lampu nang kan sobat tali-talian nang mengawang aja macam bintang, macam bulan, macam matahari? Adakah manusia yang berkuasa artinya? Nah, seandainya ada penemuan kan, yang canggihnya Hawa membuat sesuatu yang kada tiang-tiangan, nah itu pemberian Allah. Kembalikan lagi kepada pemberian Allah. Allah memberikan otak manusia untuk berpikir dengan kemajuan dan kecanggihan-kecanggihan. Nah, sekarang kita melihat kecanggihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, otak. Contohnya handphone aja berubah. Kalau sudah sekarang canggihnya, yang dulu pakai kantor Telkom, nah, menang tua-tuaan tahu nang anum nang hanya ini kalau tahu di Telkom, kantor Telkom. Dulu hendak menelpon, datang ke kantor Telkom pakai kabel, teleponnya pun pakai engkol pakai engkol, berputar krek 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 krek, minta sambungkan dulu tukang kan di kantornya tuh, sambungkan anak anu nomornya nah berputar dulu krek 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 krek, cocokakan sambung kepada pulang. Hanya kau nyambung itu bertali itu kemana-mana, talinya nyeraput. Anak masang telepon, melapor ke PLN, pasangannya talinya, nah, berbayar. Nah, itu bercanggih lagi, sudah ada lagi berputar, sudah kemajuan ada, dapat sudah otak memikirkannya. Manusia diberikan Tuhan otak berpikir, pakai nomor berputar juga, apa itu tujuh tangan aja, ada nomor 1 0 sampai 10 sampai 9 0 sampai 9, putar kena apa 0 trek sampai ke sini, berapa lagi 8 misalnya, pulang putar lagi 8 trek sampai ke sini 08, berapa nomornya 5 misalnya, 5 pulang putar lagi angkat bengkol tadi, sudah mulai maju tuh. Nah, terus canggih-canggih nang betali timbul pulang menciptakan handphone, kata-kata Telkom lagi handphone berlepas sudah tali, nah, pakai antena itu, handphonenya ada antenanya, pak betarik, maka ada antena kada mau lagi. Tarik dulu, ganal pulang handphonenya, lalu kayak pegalangan nih. Bekilan-kilan panjangnya dulu tuh ganal. Ulun pertama bisikin ada ganal Ericsson, mereknya Ericsson, ganalnya ada antenanya, nah betarik. Nah, bercanggih pulang, kada perlu antena lagi dipikirkannya pulang. Manusia diberi Tuhan otak memikirkan, kada perlu bertarik antena lagi, handphonenya kada antena bahalus, dihalusi pulang, kawa dibuat di kantong. Dulu dibuat kantong mencungul tinggi, mencungul nih kelihatan nih di saku bawah kada kawa, kecukingan kan orang bola ding mau parang aja orang ini salahnya handphone.
Mbak canggih dipikirkannya, oh ini mengganggu nih keganalan, dia halus sih, jadi bahalus pulang ini handphone. Tali kada lagi udah, mbak antena kada lagi udah. Bercanggih babalali sedunia udah. Di sini kita sedunia udah. Di sini kita nak melihat keluarga yang ada di Mekah naik haji atau umroh, kawa seperti berhadapan. Nah itu artinya kita mensyukuri nikmat diberikan Tuhan. Dulu ada kematian, turun matok rumah, anu meninggal keluarga. Oh ini bang kada perlu lagi turun, handphone sudah ada, cek lagi pan nomornya sambung, nah beritahu. Nah dulu kali artinya bertambah maju, tambah mudah segala-galanya. Tapi itulah tadi, kita mendapat kenikmatan yang besar, syukuri. Mensyukuri malah disalahgunakannya handphone. Yang kalau video call pacarnya, non pacar video callan. Orang tadi untuk keperluan kepentingan keluarga dan sebagainya. Nah terus bercanggih aja, entah yang ke depan lagi mungkin setahun, 5 tahun ke depan, apa lagi yang keluar. Nah, yang kita khawatiri bertambah canggih ini dunia, bertambah hebat ini dunia, tapi masalah moral, akhlak, agama jangan sampai dilupakan. Nah ini yang khawatirnya kita itu, tambah canggih dunia, keringat lagi dengan agama. Handphone canggih disalahgunakan. Nah sekarang buat maksiat pakai handphone, nyaman banget. Handphone aja mudahnya tadi tuh, transaksi pembelian itu ini pakai handphone. Ada perlu ngerti duit lagi, di handphone pun sudah bisa masuk keluar duit di handphone. Nukar itu nukar ini pakai handphone. Datang ke rumah pakai apa, online. Nah yang disalahgunakannya sampai maksiat pun online. Itu apa, online ini judi online, berjudi aja online dah, maksiat di rumah aja nya. Padahal dilarang kan dalam agama. Innamal khamru wal maisir itu
akan manfaat keduanya. Nah, jadi bisa memberikan manfaat, bisa menutup yahjub, nanti terhijab, tertutup manfaat keduanya, matahari dan bulan ini. Nah, itu kalau Allah hendak mencabut mudah aja. Dan subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana anta sallallahu syarafat Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita mensyukuri nikmat Allah, insya Allah nikmat itu akan berkekalan. Karena hamba mensyukuri nikmat, Allah tetapkan itu nikmat pada dirinya. Tapi kalau dia tidak mensyukuri nikmat, Allah akan cabut. Nah, termasuk tadi matahari, bulan, bintang, bisa aja di stop Tuhan kada beredar. Matahari jadi stop Tuhan di tengah, kada bergerak, berdiam aja, kira-kira bisa terbakarnya dunia. Nah, panas, dipolakan Tuhan pulang kanannya, cahaya sinarnya, makinnya bisa terbakar dunia. Nah, kita kadang mensyukuri nikmat Allah, makanya beredarnya berputar. Tuhan marah karena banyaknya perbuatan dosa. Masalah dosa jangan menganggap remeh sekecil apapun, karena Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Allah Uzair. Nah, dari itu nabinya orang Yahudi namanya Uzair, yang dipadahkan Yahudi, Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Nah, padahal dia bukan anak Tuhan, dia nabi yang diutus oleh Allah. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Uzair, ya Uzair, kata Tuhan, wahai Uzair, idza aznabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharihi. Hai Uzair, apabila engkau berbuat dosa kecil, sekecil apapun, aznabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharihi, jangan kau pandang kepada kecilnya itu dosa. Tapi apa yang disuruh Tuhan pandang? Wanzur ila man aznabta lahu, pandanglah kepada orang yang engkau berbuat dosa kepadanya. Nah, pandang siapa yang kau berbuat dosa, Tuhan siapa? Siapa yang kita berbuat dosa? Lawan Tuhan. Kalau bersalahnya, berdosanya kita lawan Tuhan, jangan memandang dosanya. Nah, halus saja, dikit aja dosa seorang dah, gampang aja urusannya, istighfar sekali dua gitu tak hapus ya. Nah, ini menganggap remeh dengan dosa. Tapi kalau Allah marah dengan sekecil dosa itu, dia tidak ridha, membawa celaka enak. Nah, makanya Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair,
ya Uzair idza adnabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharihi. Hai Uzair, apabila engkau berbuat dosa kecil, jangan kau pandang kecilnya, tapi pandanglah kepada siapa engkau berdosa. Unzur ila man adnabta lahu. Namun kita ingat tuh, memandang berbuat dosa, oh ini Allah nih, kita melanggar hukum Tuhan, melanggar hukum Allah, melanggar larangan yang dilarang oleh Allah. Apa jadinya kalau Allah marah murka, walaupun sekecil apapun? Artinya kesimpulannya, dosa jangan dianggap remeh sekecil apapun. Takutnya kalau Allah marah murka, Allah kada ridho, neraka ujungnya. Namun orang syirik sedikit saja kesalahan, orang syirik masalah besar. Makanya jar Tuhan, orang Uzair, jangan menganggap remeh dosa kecil. Lihat kepada siapa kau berdosa. Nah, seandainya kita melihat lagi orang yang berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi dapat kenikmatan, cepat kada halus lagi dosanya, kan benar macam-macam dia berdosa. Napa-napa kan yang digawi, pemabuk ia juga, maubat ia juga, melem ia juga, kecubung ia juga, lengkap. Melarikan anak orang ia juga, tapi pengen nyaman hidupnya aja. Nah, kan ada tuh yang kadang-kadang berpatokan di situ, tapi pengen nyaman aja hidup, pengen berduit aja ya, padahal penjahat kelas kakap itu ya, padahal kelas kakap. Nah, itu Rasulullah bersabda. Ingat hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, dan juga riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, idza ra'aitallaha, apabila engkau melihat Allah yun'imu ala abdin, apabila kau lihat Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, terus meningkat nikmatnya, wa huwa muqimun ala ma'siyatin, sedangkan dia tadi itu hamba terus menerus berbuat maksiat, muqim terus-terusan ala ma'siyatin, berbuat maksiat, tapi kita lihat Allah memberikan nikmat, sedangkan itu orang maksiat. Nah, jadi Nabi pastikan itu orang fahuwa mustadrajun, dia itu sedang mendapat istidraj, lanjuran dari Allah. Allah lagi memberikan fasilitas buatnya, sedangkan dia mungkar maksiat kepada Allah. Itu namanya istidraj, dilanjur. Dilanjur. Jadi lanjuran ini ancaman sebenarnya. Sebenarnya ancaman. Macam kita turun anak sarik. Nah, anaknya minta itu, minta ini, tapi tidak direstui oleh orang tuanya. Hanya melanggar juga, kada bagus, kada baik. Jangan ya orang tuanya. Merayu lagi, membujuk lagi. Mau yaksurna abah, ambil dia. Nah, minta itu, mintain, ambil. Tapi ambil, menyuruh ambil itu perintah amrun tahdidun namanya dalam Islam. Perintah ancaman. Nah, kadang sih pakai ganggam pulang, ambil aja. Ganggam, ambil aja. Nah, ambil juga, pok kena. Padahal menyuruh tadi kata-katanya, ambil aja. Ambil, melakup tuh kepala. Nah, kelihatannya menyuruh, kalau ambil aja. Itu artinya dalam Islam amrun tahdid, perintah tapi mengancam, menyuruh tapi ada ancaman. Nah, itu harus kita pahami itu. Kalau Allah juga yang itu menyuruh. Dalam hadis misalnya ada Nabi mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau dan Nabi tidak merasa malu lagi dalam dunia ini hidup, kada ada supan-supannya, kada ada malu-malunya, fasna' ma syi'ta. Nah, perintah juga ini, peramar juga ini, fasna', buatlah sesuka hatimu. Fasna' ma syi'ta, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila kau tidak berbuat malu, kada merasa supan lagi lawan orang, ada berbuat sesuka hati, serahnya lagi dah. Nak telanjang kah, nak ada kah, serah aja. Nak mabok teler kah, nak masuk got kah, serah aja udah aja.
Nah, itu menyuruh juga tuh terserah. Tapi itu amarnya tuh amar tahdid juga, ancaman, membuat mengerjakan, awas karena Allah akan bertindak. Nah, makanya kita kada belajar, kada mengaji, kan nuntut ilmu, kada paham seperti itu tuh. Nah, lawan abah aja dari kada pahamnya, minta itu mintain 2-3 kali, mau sudah kuitannya, ambil aja. Nah, ambil, laku aja kena kepala. Nah, piannya aja mengenterin, maka tadi nyuruh ambil aja. Nah, padahal itu isinya ancaman. Sidin moyak udah. Apalagi pakai tangan kan, ambil aja. Nah, kalau artinya paham dulu nih, kan kamu ini, nah ambil dia bisa melapuk kepala. Nah, ini kada mengerti, kada paham. Arti amar tahdid itu perintah tapi mengancam. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Makanya kita harus mengaji, menuntut, kaji ilmunya agar kita selamat dunia akhirat dan mendapat keberkatan dalam hidup. Nah, itu paling nyaman dah, hidup berberkat, disenangi Allah, di hari akhir mendapat kedudukan di sisinya. Nah, itu surga. Nah, itu yang kita harap. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan dapat mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama Rasulullah nantinya dalam surga mendapat syafaatnya Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.